Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala uzwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa terasa kita bersama-sama sudah berada di detik-detik akhir penghujung dari bulan suci Ramadan yang kita cintai ini. Beberapa saat lagi kita akan segera memasuki Idul Fitri 1440 Hijriah. Salah satu di antara tradisi umat Islam di negeri ini, ketika berada di Idul Fitri ini, melakukan satu tradisi yang disebut dengan halal bihalal. Istilah halal bihalal, meskipun istilah ini menggunakan bahasa Arab, sejatinya istilah ini tidak begitu kenal dalam dunia Arab. Istilah ini muncul seiring perjalanan perkembangan budaya umat Islam Indonesia. Walaupun di bahasa Arab sendiri tidak begitu dikenal istilah halal bihalal ini, akan tetapi sungguh di balik penamaan istilah ini terkandung satu makna barangkali yang diinginkannya. Karena ketahuilah, dalam gramatikal bahasa Arab apabila ada dua kata yang terulang di tengah ada huruf ba, biasanya itu bermakna saling. Seperti di dalam Quran Allah Ta'ala misalkan menjelaskan anna nafsa bin nafsi, wal aina bil aini, wal anfa bil anfi, wal uduna bil uduni, was sinna bis sinni, dan seterusnya. Sesungguhnya nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, telinga dibalas dengan telinga, hidung dibalas dengan hidung, gigi dibalas dengan gigi, dan begitu seterusnya. Dalam hadis Nabi juga ada satu istilah dalam bab riba yang disebut yadan biyadin, tangan dibalas dengan tangan, yang mengandung makna di sini saling menyerah terimakan atau kontan. Maka kalau ini yang kita berikan makna, maka kurang lebih halal bihalal maknanya adalah saling memberikan kehalalan satu sama lain, disebabkan karena selama ini barangkali ada perbuatan haram yang telah dilakukan antara kedua belah pihak. Maka itu, kalau substansinya halal bihalal adalah saling menghalalkan kesalahan satu sama lain, saling memaafkan satu sama lain, maka siapapun orangnya yang berniat untuk melakukan satu aktivitas halal bihalal, baik itu dengan cara mengunjungi rumah saudara dengan maksud halal bihalal, balik ke kampung halaman dengan tujuan halal bihalal, ataupun barangkali dia melakukan sebuah pertemuan dengan maksud untuk halal bihalal, maka tidak ada lain, hal itu semua mengandung makna seolah-olah orang yang melakukan halal bihalal mengatakan, sudah aku halalkan kesalahanmu selama ini kepadaku, maka aku mohon kalau punya kesalahan juga untuk saling dihalalkan. Maka tidak sedikit begitu kita saat halal bihalal, lalu kita berjabatan tangan, saling memaafkan satu sama lain, kita saling berjabat tangan satu sama lain, lalu kemudian kita katakan kosong-kosong, artinya mengandung makna seolah-olah dengan cara kita berjabatan tangan, maka dosa kita kepada orang itu menjadi kosong, dan dosa orang itu kepada kita menjadi kosong. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau itu yang dimaksudkan, maka berarti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ila ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim yang bertemu lalu berjabatan tangan di antara keduanya, kecuali Allah akan menghapuskan dosa di antara kedua belah pihak sebelum keduanya berpisah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jelas berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, bertemu sesama muslim
berjabatan tangan saling meminta maaf di antara keduanya, termasuk adalah sunnah yang dituntun oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa halal bihalal ini menjadi penting untuk kita lakukan? Saling memaafkan di saat Idul Fitri dan Lebaran ini penting untuk kita kerjakan. Maka sadarilah, selama Ramadan kita bersama-sama telah berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan meningkatkan hubungan vertikal kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan aneka ragam ibadah yang ada di Ramadan ini, dengan melaksanakan ibadah puasa, dengan salat tarawih, dengan tadarus Al-Quran, dengan i'tikaf dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka harapan kita dengan Ramadan semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Idul Fitri kita sempurnakan dengan cara kita melaksanakan salat Id bersama, yang sebelumnya didahului dengan memberikan zakat fitrah kepada mereka yang kurang mampu, lalu kemudian diteruskan kita dengan saling memaafkan. Harapan kita kalau selama Ramadan kita telah memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka di saat bulan Syawal kesempatan, momentum untuk memperbaiki hubungan kita terhadap sesama manusia. Karena sadarilah, ketakwaan seseorang bukan hanya diukur amal ibadahnya kepada Allah, tapi di sisi lain Allah melihat bagaimana kita berinteraksi dalam hubungan sosial kita terhadap sesama manusia. Allah menegaskan dalam Quran, "Duribat alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas." Akan aku timpakan kehinaan kepada siapapun dan dimanapun ia berada, kecuali melakukan dua hal. Yang pertama, membangun hubungan baik dengan Allah. Yang kedua, melakukan hubungan baik terhadap sesama manusia. Maka makna kita halal bihalal, saling memaafkan, bersilaturahim adalah bagian dalam kerangka untuk memperbaiki hubungan kita di tengah kehidupan manusia. Karena sadarilah, silaturahim kita tidak akan pernah terwujud, perbaikan hablum minan nas kita tidak akan pernah terjadi kalau di antara kita belum saling memaafkan terlebih dahulu. Bagaimana orang akan bisa memperhatikan satu sama lain kalau di antara keduanya masih belum saling memaafkan? Bagaimana dia bisa lalu kemudian saling membantu satu sama lain kalau di antara keduanya belum saling memaafkan? Bagaimana dia akan bisa memberikan jaminan keselamatan satu sama lain kalau di antara keduanya sebelum saling memaafkan? Maka sadarilah akan pentingnya hal ini. Rasulullah pernah bertanya ke hadapan sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah engkau siapakah orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta dan modal usaha lagi. Kata Rasulullah, bukan. Tapi orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, tapi satu demi satu orang memberikan kesaksian bahwa orang ini walaupun ahli ibadah pernah mencaci maki, pernah mengambil hartanya, pernah memukulnya, pernah mengalirkan darahnya. Maka akibatnya apa? Orang ini menjadi dikatakan merugi, karena akibatnya pahala amal ibadah yang selama ini dilakukan oleh Allah diambil alih, lalu dibagikan satu demi satu pada orang yang mendoliminya. Kalau tidak cukup, maka dosa orang yang telah dizolimi akan diberikan kepada orang yang katanya ahli ibadah tapi buruk hubungan dengan manusia ini. Mudah-mudahan kita bersama-sama menjadi orang yang senantiasa menjaga ketakwaan kita dengan memperbaiki hubungan kita kepada Allah, memperbaiki hubungan kita terhadap sesama manusia. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Selamat menjelang berbuka puasa. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kepulauan Riau.